Halo sahabat Santopolus, selamat bertemu kembali di channel ini. Dalam episode kali ini kita masih membahas tema tentang perkawinan dalam gereja Katolik. Inilah segmen keempat tentang perkawinan Katolik di channel ini. Kitab Hukum Kanonik Kanun 1055 ayat 1 berbunyi, perjanjian perkawinan dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan seluruh hidup yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran anak dan pendidikan anak antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Kalimat terakhir dari kanon ini menyebut bahwa antara orang-orang yang dibaptis oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Nah, apakah arti atau maksud dengan perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen, atau apa arti dari sakramentalitas perkawinan itu? Silakan simak katekese santai ini. Pertama-tama kita perlu mengetahui arti sakramen dalam gereja Katolik. Hakikat sakramen menurut Kitab Hukum Kanonik pasal 840 berbunyi, sakramen-sakramen perjanjian baru yang diadakan oleh Kristus Tuhan dan dipercayakan kepada gereja sebagai tindakan-tindakan Kristus dan gereja merupakan tanda dan sarana yang mengungkapkan dan menguatkan iman, mempersembahkan penghormatan kepada Allah serta menghasilkan pengudusan manusia. Dan karena itu sangat membantu untuk menciptakan, memperkokoh dan menampakkan persekutuan gerejawi. Oleh karena itu, baik para pelayan suci maupun umat beriman Kristiani lain haruslah merayakannya dengan sangat hikmat dan cermat sebagaimana mestinya. Dari KHK ini, saya akan mengatakan dengan kalimat yang sederhana bahwa sakramen adalah tanda dan sarana kehadiran Allah yang menyelamatkan manusia. Melalui sakramen yang dirayakan, Allah hadir, mendekati, dan mengajak umat untuk menemukan Allah yang menyelamatkannya. Nah, kalau makna sakramen tadi kita kaitkan dengan perkawinan, maka saya bisa mengatakan bahwa melalui sakramen perkawinan, Allah hadir untuk menyelamatkan pasangan suami istri dan memanggil mereka untuk terlibat dalam karya penciptaan manusia, serta mereka diutus untuk menjadi gereja mini di tengah-tengah masyarakat. Melalui pengucapan janji setia dalam sakramen perkawinan, Roh Tuhan hadir dan menguduskan pasangan suami istri, sama seperti janji kesetiaan dalam sakramen imamat atau pengikraran kau kekal seorang biarawan atau seorang biarawati. Lewat sakramen perkawinan, setiap pasutri dengan segala kekurangan dan kelemahannya disempurnakan, dalam arti manusia lama ditinggalkan dan manusia baru dikenakan. Rahmat yang mereka terima adalah rahmat yang menyempurnakan satu sama lain, dan Allah sendirilah yang bertindak atas itu di dalam rumah tangga yang sudah mereka bina. Jadi dalam hidup perkawinan, suami dan istri dipanggil untuk saling menyempurnakan, yang satu melengkapi yang lain dengan berbagai hal. Dan proses ini berlangsung seumur hidup sampai mati. Dan satu hal yang harus kita pahami baik-baik adalah bahwa dalam proses penyempurnaan itu, para pasutri akan mengalami jatuh bangun, suka dan duka. Perjalanan penyempurnaan itu tidak akan selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, dibutuhkan perjuangan yang sangat ekstra untuk proses penyempurnaannya. Pola hidup yang harus dihidupi oleh pasangan suami istri adalah seperti hubungan Kristus dengan gereja, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Itu ada dalam Efesus 5 ayat 52. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan menyerahkan dirinya baginya. Dari teks kitab suci ini, saya mau menyampaikan 3 hal. Yang pertama,
Pola hidup suami istri harus mengimitasi Yesus yang mengasihi jemaat atau gereja. Itu berarti, sebagaimana Yesus mengasihi jemaat atau gereja, maka pasutri harus saling mengasihi satu sama lain. Yang kedua, pola hidup suami istri harus mengimitasi Yesus yang rela memberikan dirinya disalibkan demi keselamatan umat manusia. Itu berarti, pasangan suami istri wajib mengorbankan dirinya dalam segala hal demi kebahagiaan pasangannya dan juga demi kebahagiaan anak-anaknya. Yang ketiga, pola hidup suami istri harus mengimitasi Yesus yang setia sampai wafat disalib. Itu berarti setiap pasangan suami istri harus setia pada pasangannya dalam suka duka, sehat dan sakit, sukses dan gagal, sampai maut memisahkan mereka. Nah, karena para pasutri sudah menerima sakramen perkawinan, maka kehadiran mereka juga harus menjadi sakramen yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam arti, suami istri menjadi tanda dan sarana kehadiran Kristus atau kehadiran kasih yang menyelamatkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu harus mereka buktikan dalam kasih terhadap pasangan, kasih terhadap sesama, dan juga kasih terhadap anak-anaknya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa dokumen atau ensiklik Gereja Katolik tentang sakramentalitas perkawinan itu. Yang pertama, dalam Lumen Gentium 11 dikatakan, para suami istri Kristiani dengan sakramen perkawinan menandakan misteri kesatuan dan cinta kasih yang subur antara Kristus dengan gereja dan ikut serta menghayati misteri itu. Atas kekuatan sakramen mereka itu dalam hidup berkeluarga maupun dalam menerima serta mendidik anak saling membantu untuk menjadi suci. Dengan demikian, dalam status hidup dan kedudukannya, mereka mempunyai karunia yang khas di tengah umat Allah. Yang kedua adalah dari ensiklik Familiaris Consortio. Dari ensiklik ini saya mengambil dua artikel. Pertama, artikel 47. Sakramen perkawinan menyalurkan kepada pasangan-pasangan Kristen kemampuan serta kesanggupan untuk menghayati panggilan mereka sebagai awam, dan karena itu untuk mencari kerajaan Allah dengan mengurusi hal-hal yang fana dan mengaturnya seturut kehendak Allah. Artikel atau nomor 56, berkat sakramen perkawinan, suami dan istri menunaikan kewajiban-kewajiban mereka sebagai suami istri dalam keluarga. Mereka diresapi oleh Roh Kristus yang memenuhi mereka dengan iman, harapan, dan cinta kasih. Demikianlah mereka semakin maju menurut kesempurnaan mereka sendiri dan saling menguduskan, dan karena itu bersama-sama berperan serta demi kemuliaan Allah Bapa. Dan yang ketiga saya ambil dari Amoris Laetitia, artikel 72, berbunyi, sakramen perkawinan bukan sekedar kesepakatan sosial, ritual kosong, atau hanya tanda lahiriah dari suatu perjanjian. Sakramen adalah hadiah yang diberikan untuk pengudusan dan keselamatan pasangan. Mereka saling memiliki, secara nyata menghadirkan hubungan Kristus sendiri dengan gereja melalui lambang sakramental. Maka, suami istri terus-menerus mengingatkan gereja akan kejadian di kayu salib. Antara mereka sendiri dan bagi anak-anak, suami istri bersaksi tentang keselamatan yang mereka terima berkat sakramen. Sahabat Santo Paulus, sebagai kesimpulan dari penjelasan saya tentang tema sakramentalitas perkawinan di episode ini, saya mau menyampaikan 3 hal yang patut kita pahami bersama. Yang pertama, sakramen perkawinan adalah salah satu cara Allah menyelamatkan manusia, dalam hal ini pasutri. Sebab di dalam keluarga-keluarga Allah hadir dan menyapa manusia. Yang kedua, lewat sakramen perkawinan, para pasutri diajak oleh Allah secara langsung sebagai rekan kerja atau perpanjangan tangan Allah di dunia ini untuk menciptakan ciptaan baru, yaitu dengan prokreasi kelahiran anak. Dan yang ketiga, lewat sakramen perkawinan,
pasangan suami istri dipanggil untuk saling menyempurnakan, saling melengkapi, saling memberkati, dan saling menyelamatkan. Di dalam 3 hal inilah menurut saya terletak kesucian atau kekudusan perkawinan itu sendiri. Makanya Rasul Paulus dalam satu kesempatan berkata bahwa perkawinan itu bukan saja baik, tetapi dapat juga merupakan sumber kekudusan bagi pasangan yang tidak beriman. Dalam 1 Korintus ayat 7-14 berkata, "Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya, dan ini hanya bisa didapatkan lewat perkawinan." Nah, kalau berbicara tentang sakramentalitas perkawinan, tentu kita tidak akan bisa terlepas dari kitab suci. Maka, nantikan episode selanjutnya tentang perkawinan dalam terang kitab suci. Sampai ketemu di next video.